Politik. Ketika mendengar kata politik, sebenarnya politik itu apa di pandangan masyarakat? Pada dasarnya masyarakat pasti sudah familiar dengan kata politik. Ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang hanya mengetahuinya saja, ada beberapa yang benar-benar tidak tahu. Nah, sebenarnya beberapa bagian dari masyarakat menganggap politik itu sebagai bentuk perlombaan ataupun perlombaan mencari kekuasaan, di mana saling menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan kekuasaan dengan cara apapun. Hal tersebut sering diartikan sebagai politik. Beberapa masyarakat lainnya menganggap politik hanya berhubungan dengan yang kita katakan pemerintahan, birokrasi, ataupun suatu hal yang terjadi dalam suatu negara. Sebenarnya dua hal tersebut tidak benar-benar mengartikan politik sebenarnya. Nah, untuk bagi beberapa orang yang belum mengerti politik, politik sebenarnya adalah bentuk dari mencari solusi dalam suatu permasalahan. Sehingga dalam suatu konflik di mana ada dua kubu, politik diharapkan dapat menyatukan dua kubu tersebut dengan kesimpulan yang bisa dikatakan dapat mencegah suatu hal yang buruk terjadi ataupun permasalahan terjadi. Nah, politik itu juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana kita berkomunikasi satu sama yang lain, dan bagaimana juga kita bisa mengerti sebenarnya dasar dari pemikiran seseorang. Itu adalah sebuah bentuk dari politik. Nah, lalu bagaimana dengan ideologi politik? Ideologi politik pada dasarnya merupakan pemikiran suatu negara untuk menentukan dasar ideologi mereka untuk membentuk kebijakan, peraturan, perundang-undangan, ataupun keputusan dalam mereka mengatur suatu negara ataupun masyarakat. Sehingga pemerintah yang menentukan ideologi ataupun para pendiri bangsa pastinya berpikir bahwa suatu ideologi yang mereka pilih adalah jalan terbaik untuk menentukan masa depan suatu negara, sehingga negara tersebut bisa berkembang ataupun menjadi maju. Nah, pada dasarnya ideologi politik itu berasal dari pemikiran banyak orang, sehingga pada dasarnya terbentuklah banyak sekali ideologi politik yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui, politik berasal dari kata polis. Polis yang artinya negara kota pada zaman Yunani kuno. Nah, kata polis yang daripada zaman Yunani kuno ini membagi-bagi negara-negara kota pada saat itu. Nah, negara-negara kota ini memiliki pemikiran politik yang berbeda. Hal ini juga lah yang mendasari mengapa ada banyak sekali ideologi politik. Nah, untuk bisa mengerti lagi ideologi-ideologi politik, kita harus mempelajari beberapa jenis ideologi politik untuk kita bisa lebih mengerti mengapa ideologi politik ini bisa ada sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang anarkisme gitu ya kan, anarkisme ini sebenarnya agak unik lah menurut saya gitu ya kan, karena dia itu kayak, kalau menurut saya dia itu penggabungan dari liberalisme yang secara langsung menjunjung tinggi kebebasan dan juga komunisme yang kesetaraan. Kan secara teori anarkisme ini kan dia menantang semua hierarki seperti negara, pemerintahan gitu kan. Karena dia menentang itu, jadi dia ingin kebebasan mutlak tanpa adanya pengganggu gitu, tanpa adanya pembatas. Jadi sebenarnya itu juga bukan hal yang bisa kita salahkan, karena ada beberapa ahli yang setuju. Ada ahli kata Mikhail Gubnin kalau nggak salah ya, atau siapa itu saya kurang lupa juga. Katanya manusia itu makhluk sosial yang sebenarnya bisa hidup dengan tentram tanpa adanya pemerintahan, karena secara langsung mereka menganggap pemerintahan itu seperti pembatas. Mereka menganggap pemerintahan itu seperti sesuatu yang menekan kebebasan masyarakat gitu, sesuatu yang menekan sosial. Dua pandang yang berbeda gitu ya, anarkisme
dengan pandangan Tom Hobbes tentang Leviathan gitu kan. Sedangkan di Leviathan itu dia memiliki, karena manusia yang tidak dapat diatur, jadi dia menginginkan sebuah pemimpin yang Leviathan, yang mutlak, yang dapat mengatur pada para manusia yang keras itu juga kan. Karena dari pendapat saya sendiri, saya setuju karena saya adalah kejadian gitu kan di suatu organisasi. Kalau tidak ada bentuk atau simbolis pemimpin dalam kelompok itu, setiap orang akan menganggap dirinya adalah kepala. Jadi banyak kepala dalam suatu organisasi. Jadi karena banyaknya kepala, satu organisasi mungkin akan bisa berdiri lah. Organisasi saja tidak dapat berdiri, apalagi sebuah organisasi besar seperti negara ya, gitu. Jadi saya nggak tahu, saya ini juga masih abu-abu mana yang benar mana yang salah. Karena suatu ideologi itu akan merasa benar kalau orang yang mengadopnya itu merasa puas. Itu pasti dia merasa benar kalau ideologi yang dia anut itu benar, kalau dia puas gitu kan. Anarkisme ini mungkin dapat diimplementasikan ke beberapa hal, tapi jika yang mengimplementasikannya itu benar, yang mengimplementasikannya itu secara utuh benar lah gitu kan. Karena ini kayak liberalis yang mutlak gitu, liberalis menyuntik kebebasan tapi dengan beberapa batasan. Tapi anarkis ini mutlak bebas tanpa adanya batasan gitu kan. Jadi mungkin bisa diatasi dengan beberapa orang yang memang sukarelawan dan implementasinya baik. Seperti itulah mungkin menurut saya ya. Oke. Apa yang berada di pikiran seseorang jika setelah mendengar kata kapitalisme? Orang-orang biasanya bakalan berpikir bahwa Amerika Serikat, ideologi, sistem ekonomi. Tapi sebenarnya apa itu kapitalisme? Nah, yang harus diketahui oleh setiap orang, dari kebanyakan orang-orang yang melihat dari sumber manapun dari internet, pastinya menganggap kapitalisme itu adalah bentuk ideologi yang berpusat pada sistem swasta, di mana sebuah perusahaan ataupun pemegang modal itu dapat mendistribusikan hal-hal seperti barang-barang teknologi untuk perusahaan ataupun perdagangan ataupun sumber daya alam dan lain-lainnya. Nah, jadi kapitalisme ini berfokus pada kata kapital, yaitu modal, sehingga seseorang yang memiliki kapital ataupun modal ini bakalan akan bisa menentukan ke arah mana distribusi nasional. Nah, sehingga seorang yang memiliki kapital ataupun modal ini selalu menjadi pemimpin ataupun yang menguasai di sektor tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kapitalisme itu tadi hanya sebatas itu saja? Sebatas bahwa ya ini punya swasta yang dikelola oleh pribadi, individu dalam bentuk individualisme atau bagaimana? Nah, sebenarnya kapitalisme ini munculnya itu pada saat Adam Smith menulis buku Wealth of Nations. Jadi melalui buku Wealth of Nations-nya itu dia memberikan bentuk pemberontakan terhadap sistem-sistem yang bersifat diktator dalam sistem pasar atau perekonomian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Adam Smith itu pada masa itu menekankan bahwa sebenarnya masyarakat untuk bisa mendapatkan kesejahteraan harus diberikan kesempatan untuk bersaing di pasar bebas. Nah, maka itu hal tersebut yang mendorong kapitalisme. Tetapi walaupun sebenarnya di buku tersebut tidak ada perkataan kapitalisme, karena kapitalisme itu muncul perkataannya pada saat Karl Marx mengeluarkan bukunya. Nah, jadi pada dasarnya kapitalisme ini tidak hanya sekedar bisa dikatakan sebagai ideologi atau sistem ekonomi. Kapitalisme ini secara harfiahnya adalah bentuk dari bagaimana kita mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran ataupun modal seminim-minimnya. Itu sudah bentuk dari kapitalisme. Nah, contohnya jika kamu punya usaha,
Nah, pastikan kalau kamu punya usaha dan untung, tidak mungkin kamu berbagi sama rata dengan pegawai yang ada. Pastinya kamu bakalan mengambil keuntungan tersebut dan memperluas lagi usaha. Nah, itu adalah kapitalisme. Sehingga kapitalisme ini pada dasarnya itu lebih fleksibel. Mengapa saya katakan fleksibel? Karena bisa berada pada negara-negara manapun. Mau negara sosialis, mau negara komunis, mau negara monarki, kapitalisme itu ada. Kenapa saya bisa katakan ada? Kita kasih contoh kepada negara Cina. Negara Cina itu kita katakan komunis, pemerintahannya komunis. Tapi kalau kita lihat dari sektor ekonomi, perdagangannya, ataupun bagaimana impor ekspornya, kita bisa melihat sisi kapitalisasi. Bagaimana mereka itu juga melakukan yang namanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang seminim-minimnya, seperti kebanyakan negara. Jadi untuk yang bisa lebih mengerti kapitalisme, kita itu harus mengerti mode prosesnya itu seperti apa. Saja tidak mentok kapitalisme itu Amerika Serikat, tidak. Kapitalisme itu lebih luas pandangannya dan pengertiannya juga lebih luas. Oke. Jadi fasisme itu merupakan suatu ideologi politik yang dianjurkan oleh golongan nasionalis ekstrem terhadap suatu pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter itu sendiri merupakan pemerintahan yang secara absolut dan tegas tidak percaya kepada demokrasi, melainkan pimpinannya oleh seorang sosok yang pemimpin yang karismatik. Nah, kalau kita melihat sejarah dari fasisme itu sendiri, kita bisa melihat semenjak zamannya sebelum Perang Dunia Kedua, ada satu sosok yaitu Mussolini. Itu merupakan salah satu pemimpin dunia dari Italia yang mulai mencetuskan fasisme pada tahun 1919. Pada saat itu paham yang dianut merupakan kombinasi dari ultranasionalisme, yaitu nasionalisme secara berlebihan, ya, kecinta tanah air secara berlebihan, yang dikombinasikan juga dengan paham anti kiri dan anti konservatif. Dengan berkembangnya juga kepemimpinan Mussolini ini sendiri, paham ini mulai meluas tidak hanya di Italia itu sendiri, tapi juga di dataran Eropa. Bahkan sampai muncullah sosok-sosok seperti yang kita tahu seperti Hitler dengan partai Nazinya dan dengan kepemimpinan dia yang sangat fasis dan diktator itu. Kemudian kalau kita ngebahas fasisme juga kita bisa melihat ciri-ciri fasisme itu seperti apa. Ada beberapa ciri-ciri fasisme. Tapi salah satu beberapa di antara yang bisa kita nilai adalah yang pertama, mereka mengingkari derajat manusia. Jadi fasisme itu tidak menganggap kalau derajat manusia itu setara. Mereka menganggap bahwa kelompoknya mereka, kaumnya mereka, golongannya mereka, rasnya mereka itu merupakan ras yang lebih mulia, yang lebih layak di antara ras yang lain. Dan keyakinan ini juga termasuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu totaliter. Totaliter itu berarti mereka dengan sangat amat meyakini keyakinan tersebut. Dan dengan keyakinan yang sangat tegas ini mereka bisa saja bertindak yang seenaknya. Karena mereka merasa bahwa ras mereka lebih unggul, lebih baik daripada rasnya itu. Bahkan itu sampai ke penyiksaan, penangkapan, perbudakan, dan sebagainya. Dan salah satu ciri-cirinya lagi adalah mereka ingin kepemimpinan tersebut dipimpin oleh kelompok elit. Jadi mereka tentu saja dengan keyakinan atas derajat manusia yang tidak seimbang itu, tentu saja mereka tidak akan membiarkan bahwa masyarakat-masyarakat dari kelas bawah yang mereka tidak anggap unggul, yang mereka tidak anggap mulia ini untuk bisa memimpin. Tentu saja mereka ingin meneruskan kepemimpinan suatu negara atau suatu kelompok oleh golongan-golongan yang mereka anggap unggul tersebut. Nah, kalau kita ngebahas contoh-contoh tokoh fasis sendiri, ya seperti salah satu yang sudah saya sempat sebutkan tadi adalah Hitler, ya. Kita bisa menilai sendiri bagaimana Hitler begitu fasisnya dia, diktatornya dia, bagaimana dia menggenosida, menyiksa oleh para kaum Yahudi, karena dia tidak menganggap bahwa kaum Yahudi itu sebagai manusia yang layak untuk hidup. Bahkan bukan hanya kaum Yahudi, dia pun bahkan memorak-morandakan
negeri Polandia sampai hancur. Bahkan di sana ada suatu kamp penyiksaan, yaitu sungguh keji dari tindakan dari Hitler itu sendiri. Atau kalau kita juga bisa melihat di masa sekarang, apakah fasisme masih berlaku? Ya kita bisa melihat ke Korea Utara gitu misalnya. Dengan kepemimpinannya Kim Jong-un, bagaimana dia mendoktrin, mencuci otak bagi rakyat-rakyatnya sendiri dengan yang saya sempat sebut tadi, ultranasionalisme. Mereka menganggap bahwa Korea Utara itu merupakan bangsa yang sebaik-baiknya sempurna. Bahkan mereka tertutup, mereka mengisolir akses keluar masuknya rakyat mereka, baik secara fisik bahkan informasi. Karena rakyat-rakyat di Korea Utara juga bisa sangat terisolir informasinya. Ya, untuk apa ya? Untuk menutup dari luar. Karena mereka tidak mau rakyat Korea Utara ini terpapar kalau ternyata di luar sana ada kehidupan yang lebih baik. Mereka dipaksa untuk meyakini bahwasanya sebaik-baiknya suatu negara ialah Korea Utara itu sendiri. Bagaimana pemimpin mereka dipuja-puja bukan hanya sebagai presiden, bahkan seakan-akan Tuhan gitu. Ya, itulah salah satu bukti betapa kejinya, totaliternya, dan ultranasionalisme dari fasisme itu sendiri. Mungkin tidak ada ideologi yang dapat secara universal menyatukan pandangan seluruh manusia di dunia. Namun, dengan mengamati sejarah, kita dapat menilai dan memahami histori, tujuan, dan alasan dari terbentuknya ideologi-ideologi yang ada dan berkembang di dunia. Sekian dari kami. Terima kasih.